يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil nabiyyin wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kota Depok, Bapak Haji Encat Mujiat SAG MH, dan yang saya hormati Ketua Pokjalu Kiai Haji Fahrudin Muradi. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang melimpahkan kita berbagai nikmat karunia dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Rahmat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap umat yang taat mengikuti ajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang wasatiyah, yakni umat yang moderat, umat yang proporsional, berada di tengah dalam berbagai hal, khususnya moderat dalam beragama. Kita perintahkan untuk tidak beragama secara ekstrim, baik ekstrim kanan dan juga tidak boleh larut pada ekstrim kiri. Dalam beragama pun Allah juga memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan yang diistilahkan dengan gulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171, "Ya ahlal kitab, la taghullu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq." Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dalam konteks berkehidupan di Indonesia, bersikap moderat adalah mampu menempatkan diri pada situasi perbedaan dan keberagaman yang sudah menjadi sunatullah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi kebinekaan, suku, budaya, bahasa, termasuk agama. Jika kita tidak moderat dalam bersikap, maka perbedaan yang akan ada saling berbenturan, sehingga rawan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karenanya, para pendiri bangsa telah dengan bijak merumuskan ideologi yang sangat tepat dalam menaungi kebinekaan ini, dengan ideologi Pancasila yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sering dengan adanya revolusi teknologi, di mana informasi bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, paham keagamaan radikal ekstremis juga bermunculan seperti jamur di musim hujan.
paham keagamaan transional dari luar negeri yang awalnya tidak dikenal di Indonesia, masuk mempengaruhi paham keagamaan yang moderat di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Termasuk mereka melakukan propaganda untuk mengganti ideologi Pancasila dan NKRI dengan sistem yang menafikan perbedaan dan keagamaan seperti sistem khilafah dan sejenisnya. Padahal Allah menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk saling melengkapi dengan saling kenal mengenal. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wal qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Beragama secara moderat menjadi kunci kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan upaya dan usaha untuk menjadikan diri kita sosok yang moderat. Di antaranya adalah dengan terus menambah pengetahuan, yakni terus belajar dan memahami esensi dari beragama, dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat, dengan memahami ajaran agama dan bersikap fleksibel dalam kehidupan di masyarakat. Seseorang akan bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan sikap ini, niscaya tidak akan ada yang merasa pintar dan paling benar, serta gampang menyalahkan orang lain. Oleh karenanya, mari kita kuatkan niat beribadah, bukan karena motif dan misi lain, terlebih misi yang bersifat duniawi. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Rasulullah SAW sudah menegaskan dalam hadisnya yang termaktub dalam kitab Ta'lim Ta'alim, kam min amalin yatasawwaru a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya, banyak amalan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi ukhrawi lantaran niat yang bagus. Banyak pula amalan yang terlihat sebagai perbuatan ukhrawi berubah menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Hadirin rahimakumullah, ada satu buah pantun dari saya. Jalan-jalan ke Ciputat, jangan lupa membeli tomat. Jika ingin hidup bermartabat, maka beragamalah secara moderat. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang wasatiyah, menjadi orang yang menghormati berbagai perbedaan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام